Okey, kami ingin bertanya kepada Habib, kebanyakan masyarakat telah pun menghukum ataupun telah meletakkan hukuman ke atas golongan-golongan seperti kami adalah di neraka. Alhamdulillahirabbil alamin. حتى الميكروفون والسماعة مثلت معه كذلك توقف وتجي. Mikrofon pun juga berlaku juga, kadang datang kadang begini. Nah Ustaz, baik. Pertanyaan berikutnya nih Ustaz, mungkin ini yang terakhir mungkin ini Ustaz. Datanya dari hamba Allah di Pasuruan nih Ustaz, ingin bertanya nih Ustaz, berkaitan dengan penjelasan jawaban daripada Sayyidil Habib Umar ketika ditanya oleh LGBT di Malaysia, apakah maksud Habib Umar menyampaikan bahawa kita tidak boleh putus hubungan dengan Allah meskipun maksiat terus berlanjut yang dilakukan oleh LGBT? Sebelumnya saya sangat terkagum dengan cara beliau memberikan penjelasan tidak langsung menghakimi seseorang LGBT, katanya Ustaz. Saya hadir di situ ya, di acara itu, dan mungkin kalau Anda saksikan video itu ada gambar saya di sana lagi tertawa. Pas saya tertawa di syuting oleh medianya. Kita luar biasa semakin kagum, semakin cinta kepada guru mulia kita Sayyidi Habib Umar ya. Satu poin pertama, ketika si orang LGBT ini bangun dengan menyatakan saya LGBT, mewakili orang-orang di luar sana begitu banyak. Kalau Anda lihat, saya lihat wajah Habib Umar ketika mendengarkan suara, wajah beliau sangat sejuk sekali, dan orang itu dilihat sama beliau, dilihat. Sampai saya ngomong sama Habib Jindan waktu itu duduk di sebelah saya, Bib, coba antum lihat tuh wajahnya Habib Umar. Ya Allah, begitu sejuk lihat orang ini. Kayak kita lihat orang soleh. Dilihat dengan pandangan rahmah, dengan kasih sayang. Ya Allah, begitu indah ya ulama kita, guru kita. Kita semakin bersyukur punya guru seperti beliau. Saya nggak bisa lihat orang itu seperti Habib Umar. Saya lihat la haula wala quwata illa billah. Mungkin kekotoran hati saya. Allah Habib Umar lihat ini orang ingin baik. Ini orang ingin baik. Datang ke majelisnya Habib Umar. Kalau ke majelis kita mungkin kita suruh duduk di belakang dia. Datang ke majelisnya Habib Umar, kemudian bangun bertanya dengan beraninya. Ini orang baik, niatnya baik. Dia dapat musibah dari Allah seperti itu. Ya. Kita lihat jawaban Habib dan sikap Habib begitu sempurna. Dari pandangannya, ya, dari sejuk wajahnya ketika melihat dan mendengarkan. Kemudian jawaban penuh dengan diplomatis yang sangat indah. Kalau kita teliti jawaban beliau luar biasa. Pertama beliau mulai dengan bergurau karena mic-nya keluar dan hilang, keluar dan hilang. Waktu itu dia ngomong tidak tahu kenapa itu. Kata Habib Umar, mic-nya pun ada sandiwara sama dia ini. Kemudian beliau langsung dengan hukum yang tegas, tapi disampaikan dengan nada yang lembut penuh rahmah. Kalau kita lihat jawaban beliau, dosa itu ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Apa artinya ini? Langsung awal kalimat beliau katakan dosa itu ada dua, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa kecil diampuni dengan sholat, dengan zikir. Dosa besar harus taubat. Apa artinya ini? Taubat atau kamu? Kan artinya gini, gitulah. Tapi disampaikan dengan lembut. Kemudian beliau katakan, tetaplah kamu berbuat baik apa yang kau lakukan. Lihat, Habib Umar mengatakan, jaga sholat jamaah, jaga sholat 5 waktu, kalau bisa berjamaah, kalau bisa idrak takbiratul ihram sama imam. Allahu Akbar. Saya ngomong sama Bijindan, ini omongan untuk santri. Sholat jamaah, takbiratul ihram sama imam. Habib tujukan kepada orang ini. Subhanallah.
Kemudian selama Anda bisa birrul walidain, jaga birrul walidain. Anda bisa membantu fakir miskin, jaga, bantu. Rahmat, membantu orang, bantu. Artinya jangan Anda putus untuk menjadi orang baik di sisi Allah. Jika Anda belum bisa merubah diri Anda, bertobat dari apa yang Anda lakukan, jangan putus semua ini. Dengan harapan semua ini nanti akan menyelamatkan Anda. Artinya apa? Akhir hayat Anda akan tobat, menjadi orang saleh dan husnul khatimah. Ini artinya beliau memberikan satu cerita. Cerita ada perampok, dalam cerita beliau ada perampok yang ketua rampok kerjanya siang malam merampok ini dosa besar, merampok. Suatu saat dia merampok. Kemudian ada satu orang yang dirampok itu izin untuk mengambil barang yang gak berharga bagi perampok tapi berharga bagi dia. Maka oleh perampok itu dibawalah orang ini ke kepala rampok. Di depan kepala rampok itu dia ada hajat saya yang diambil oleh bawahan kamu. Itu nggak berarti bagi kamu, tapi itu berarti bagi saya. Saya mau ngambil lagi. Di saat itu ketua rampok ada yang khidmah, nggak beli kopi. Ketika sampai ke ketua rampok itu, ketua rampok mengatakan, saya lagi puasa sunnah. Si orang ini yang dirampok ini heran, hah? Kamu menjaga puasa sunnah? Iya. Kerjaanmu merampok, tapi kamu puasa sunnah. Iya, kok aneh kamu ini. Lu ada apa kamu ngerampok? Kalau kamu menjaga puasa sunnah, ingin pahala, ingin ridhonya Allah. Kalau ini pekerjaan tidak bisa saya tinggal masih, tapi saya nggak mau memutus tali antara saya sama Allah. Saya berusaha menyambung tali saya sama Allah walaupun dengan puasa ini. Harapan saya tali ini yang akan menyelamatkan saya nanti. Benar. Beberapa tahun kemudian orang yang tanya itu ditakdirkan haji oleh Allah. Di saat dia tawaf ada orang menangis di Hijr Ismail. Terharu orang ini, Masya Allah, begitu khusyuknya dia sampai dia terbawa khusyuk. Ketika dipandang wajahnya, kok ingat wajah ini? Ternyata dia ketua rampok itu. Ditegur, ingat kamu sama saya? Enggak, saya harta yang kamu rampok. Oh iya. Kok bisa kamu sekarang seperti ini? Puasa yang saya sambung itu, yang gak saya lepas, itu yang membuat saya tobat sama Allah. Alhamdulillah saya tobat dari perampokan, merampok, dan saya alhamdulillah istiqamah dalam ibadah sama Allah. Inilah makna yang Habib Umar ingin orang tadi itu. Ketika Anda berbuat dosa besar ini, Anda tetap menjalin kebaikan, birrul walidain, sholat 5 waktu, berjamaah, takbiratul ihram, bakti sama orang tua, menyantuni anak yatim, fakir miskin. Harapannya semua amal soleh ini membuat Anda bertobat di akhir hidup Anda. Tentang surga dan neraka, karena dia tanya, saya ini divonis banyak orang di neraka Habib. Enggak bisa dia memvonis seseorang. Surga dan neraka itu hak Allah subhanahu wa ta'ala, dan tergantung kepada husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mungkin sekarang dosa besar yang dilakukan, akhir hidupnya mungkin menjadi tobat dan orang soleh berapa banyak. Subhanallah. Habib tidak membawa hadis yang mengecam la'anallah, Allah melaknat al-mutasyabbihin birrijal, yang melaknat orang laki menyerupai perempuan. Itu kalimat membuat nafsu itu lari. Jawaban yang tegas dibungkus dengan lembut oleh Habib Umar, begitu indah. Dan esoknya saya dengar, saya nggak tahu sendiri, esoknya saya waktu itu capek karena acaranya hanya acara tertutup, berkunjung ke satu pondok yang tidak disebarkan, sehingga kita pilih istirahat karena payah, capek. Orang LGBT ini hadir di situ, nonton lihat Habib Umar dari luar. Artinya jawaban Habib Umar kepada dia berkesan sama dia, sehingga dia ngikuti Habib Umar kemana Habib Umar pergi.
Sebab ini dakwah ya ikhwan. Ini pelajaran bagi saya dan kepada para alumni Darul Mustafa dan pencinta Habib Umar dan kepada para dai. Inilah dakwah. Inilah dakwah. Tidak mengatakan yang haram halal, tidak mengatakan yang halal haram, tapi bagaimana dakwah itu dibungkus dengan lemah lembut, dibungkus dengan penuh mahabbah, penuh rahmah. Hal-hal yang membuat nafsu itu muncul dihindari, tapi tetap dalam ketegasan syariah. Enggak bisa haram jadi halal, enggak. Haram tetap haram. Tapi bagaimana cara membungkusnya sehingga orang itu semakin dekat dengan Allah. Cintakan orang itu ke Allah seperti sabda Nabi SAW, basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru. Beri kabar gembira orang itu, jangan kamu buat orang itu takut dan lari dari agama. Ala kulli hal, alhamdulillah, ini menutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan guru mulia kita meridhoi kita ya. Saya banyak belajar lagi. Kadang-kadang kita terbawa emosi, ada nafas ya. Nafsu kita ini masih menguasai diri kita dalam beberapa hal ya, sehingga kita istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau udah ada nafsu itu jawaban itu nggak bagus. Dan saya akui beberapa jawaban kita ini dalam acara semacam ini kadang-kadang kita tumbuh nafsu dan kita sadar itu, dan kita istighfar, astagfirullah. Kita berusaha dan berusaha. Alhamdulillah kita punya guru seperti beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah beliau mengakui kita menjadi santrinya. Amin. Dan kita ingin selalu bersama beliau. Dakwah yang indah, yang sejuk, yang membawa kedamaian, membawa keamanan, membawa ketentraman. Maka beliau orang figur yang dicintai oleh ulama, dicintai umara, dicintai muslimin, dicintai aulia. Kita lihat bagaimana Syekh Ali Jum'ah yang terkenal orang saleh, kubar ulama di Mesir, menghormati dan mencintai Habib Umar. Semua orang-orang mukmin cinta, wali cinta, orang ahli maksiat cinta, orang kafir cinta. Subhanallah, ini manusia seperti Allah ciptakan untuk rahmah ya, seperti kakeknya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, hati yang penuh rahmah kepada orang, ingin semua orang baik, ingin semua orang masuk surga. Mudah-mudahan Allah mendapatkan keberkahan kita berkat beliau, amin ya rabbal alamin. Acara ini TV Al Wafa Tarim, Ahwal Mustafa, Pondok Pesantren Iman, dan semua kegiatan kita dari awal sampai akhir kita nisbahkan kepada guru mulia kita Habib Umar. Mudah-mudahan keberkahan beliau ada pada acara ini, ada pada TV Al Wafa Tarim, ada pada Ahbabul Mustafa, ada pada Pondok Pesantren Nurul Iman. Amin ya rabbal alamin.